Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi pada video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas materi bioteknologi modern fusi sel antibodi monoklonal bersama saya Kurnia Ningsih, SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap, dan saya Molek. Ayo kita ikuti bersama. Fusi sel atau yang dikenal dengan teknologi hibridoma merupakan proses peleburan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama atau berbeda sehingga dihasilkan sel tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut yang disebut sel Bastar atau hibridoma. Manfaat fusi sel antara lain: 1. Membuat antibodi monoklonal. 2. Untuk pemetaan kromosom. 3. Membentuk spesies baru. Pada kesempatan kali ini akan dibahas fusi sel dalam pembuatan antibodi monoklonal. Pada fusi sel pembuatan antibodi monoklonal diperlukan adanya 1. Sel sumber gen, yaitu sel dengan sifat yang diinginkan. Dalam hal ini adalah sel limfosit B. 2. Sel wadah atau sel target, digunakan sel mieloma atau sel kanker yang mampu membelah diri dengan cepat dan tidak membahayakan manusia. Yang ketiga, fusi gen, yaitu zat yang mempercepat fusi sel, misalnya polyethylene glycol. Dapat juga menggunakan medan listrik. Tahap-tahap pembuatan antibodi monoklonal dengan teknik hibridoma sebagai berikut. 1. Imunisasi. Hewan mamalia, misalnya tikus, diimunisasi dengan menggunakan antigen tertentu sehingga sel limfosit B tikus akan merespon antigen dan terbentuk antibodi. Kemudian dari bagian limpanya diambil sel limfosit B-nya yang digunakan sebagai sel sumber gen. Yang kedua, persiapan sel mieloma atau sel kanker. Sel mieloma ini bersifat immortal. Yang ketiga, fusi sel. Sel limfosit B difusikan dengan sel kanker immortal sehingga dihasilkan sel hibridoma dengan menggunakan polyethylene glycol yang berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi sel. Langkah berikutnya, sel hibridoma dibiarkan pada medium selektif. Yang kelima, seleksi sel hibridoma. Setelah 10-30 hari, sel hibridoma tersebut diidentifikasi, diseleksi, dan dimurnikan untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai kebutuhan manusia. 6. Pengklonan sel hibridoma. Sel hibridoma yang telah dipilih akan diklon pada kultur sel untuk menghasilkan antibodi tertentu sehingga dikenal dengan antibodi monoklonal yang bisa disimpan lama dalam keadaan dibekukan. Manfaat antibodi monoklonal antara lain:
1. Meningkatkan imunitas. 2. Untuk tes kehamilan. 3. Mengikat dan menonaktifkan racun. 4. Transplantasi organ. 5. Memurnikan obat-obatan. 6. Menuntun obat ke daerah tubuh yang dikehendaki. 7. Pengobatan kanker, AIDS, hepatitis, flu burung, malaria, lepra, trypanosomiasis, leishmaniasis, dan lain-lain. Demikianlah contoh peristiwa fusi sel pada manusia dengan tikus. Sekarang, silakan kalian menjelaskan salah satu contoh fusi sel pada tumbuhan. Samakah prosesnya? Selamat mencari tahu. Sukses selalu untuk kalian semua. Demikianlah pembahasan kita mengenai fusi sel antibodi monoklonal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.